Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai. Pemohon. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 76/PUU 21 Romawi tahun 2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pemohon. Pemohon berada di mana ini? Di kantor, Pak. Kantornya di mana? Kantor desa. Iya, di kantor desa di mana? Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Oh, Kabupaten Gresik. Iya. Kita mulai. Sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi? Baru pertama kali ini. Baru pertama ya. Kalau baru pertama maka saya sampaikan terlebih dahulu. Pada sidang pendahuluan yang pertama ini, agendanya itu begini. Setelah saudara mengajukan permohonan ke mahkamah, sudah ada diregistrasi, kemudian sudah diterima, ditugaskan kepada kita bertiga untuk menjadi hakim panel yang melaksanakan persidangan pendahuluan 2 kali. Ya. Persidangan pendahuluan yang pertama ini sidang pendahuluan, agendanya 1, saudara diminta untuk menyampaikan permohonannya secara lisan, karena permohonan secara tertulis sudah kami terima. Ya. Di dalam persidangan yang pertama ini, saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja. Kemudian nanti di dalam bagian petitum, saudara harus membacakan atau menyampaikan petitumnya secara keseluruhan. Setelah itu, maka kita bertiga, majelis panel ini akan memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan undang-undang dan PMK atau peraturan Mahkamah Konstitusi dalam upaya untuk menyempurnakan permohonan ini, membuat lebih baik dalam permohonan ini sehingga mudah dimengerti, mudah dipahami, lengkap permohonannya yang meliputi aspek kewenangan mahkamah sampai ke petitum dan juga nanti bukti-buktinya. Ya. Nanti kita secara bergiliran akan menyampaikan nasihat. Setelah itu, saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam waktu 14 hari. Baik, sekarang agenda yang pertama menyampaikan pokok-pokok permohonan secara lisan. Jadi kita bertiga itu sudah menerima perbaikan permohonannya secara tertulis dan kita sudah mempelajari dan mengkaji apa saja kira-kira yang bisa diperbaiki dari permohonan itu untuk dilengkapi oleh pemohon. Saya persilahkan saudara pemohon. Ini pemohon namanya hadir sendiri ya, tanpa memberikan kuasa kepada penasihat hukum ya. Ya, Yang Mulia. Nama saudara Pak Mahmudi. Ya, Yang Mulia. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terkait permohonan saya tentang pengujian material atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Sebentar, sangat sulit dilanjutkan dulu. Yang diujikan itu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Seluruh undang-undangnya atau hanya pasal-pasal tertentu? Pasal-pasal tertentu Yang Mulia. Oke, kalau begitu subjek hukumnya yang jelas disebutkan ini, mulai dari perihalnya. Permohonan pengujian material atas pasal berapa? Ya, bukan kalau begini seolah-olah yang diujikan itu undang-undang secara keseluruhan. Ya, nanti diteruskan. Silakan teruskan.
Baik Yang Mulia, saya lanjutkan. Untuk yang poin 1.2 itu sudah saya mohonkan bahwa objek permohonan pengujian undang-undang ini adalah pengujian material atas pasal 29 huruf G, pasal 51 huruf G, pasal 64 huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terhadap pasal 27 ayat 1, pasal 28C, pasal 28D ayat 1 dan ayat 3, pasal 28H ayat 2, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mengenai kedudukan hukum pemohon, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 45 adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang 45 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia, B. Ya, itu Kesatuan dianggap masyarakat. dibacakan. Ya, baik. Ya, Baik Yang Mulia. jadi Anda sebagai subjek hukum perorangan. Perorangan warga negara Indonesia. Terus penjelasannya dirugikan oleh ini, pasal ini. Anda perorangan sebagai apa? Warga negara atau sebagai apa? Perangkat desa di sini? Ya, Yang Mulia. Oke, ya dianggap dibacakan. Terus? Kemudian selanjutnya, mohon izin Yang Mulia langsung ke 2.3. 2.3 itu sudah saya buktikan dengan KTP. Kemudian untuk 2.4 halaman 3, 2.4 halaman 3, adapun kerugian konstitusional pemohon atau pemohon terhadap pasal 29 huruf G, pasal 51 huruf G, pasal 64 huruf H Undang-Undang Desa, yaitu pemohon hingga saat ini masih menjadi perangkat desa dan mungkin suatu saat nanti mengundurkan diri untuk daftar dan menjadi kepala desa atau badan permusyawaratan desa. Dengan adanya pelarangan menjadi pengurus partai politik telah menutup kesempatan bagi pemohon terlibat aktif dalam perpolitikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam tujuan partai politik. Kemudian 2.5, bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas dan nyata bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam permohonan pengujian material Undang-Undang Desa terhadap UUD 45. Kemudian selanjutnya alasan permohonan 3.1, bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat ya, menyatakan, itu dianggap dibacakan. Terus alasan permohonan yang lain? Alasan permohonan yang lain mohon izin Yang Mulia untuk yang ya, di sini Anda menyebutkan pasal-pasal semua ya. Kalau yang menyebutkan pasal-pasal semua dianggap telah dibacakan. ya. Mohon izin Yang Mulia untuk 3.3 ya. halaman 5, bahwa dalam penjelasan atas Undang-Undang Desa disebutkan bahwa lembaga pemerintahan desa atau desa adat yang terdiri atas pemerintah desa atau desa adat dan badan permusyawaratan desa atau desa adat, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, kemudian perangkat desa. Selanjutnya, kepala desa dipilih melalui pilkades oleh masyarakat desa sehingga memunculkan pemimpin putra-putri terbaik desa yang menjadi pemimpin masyarakat desa. Kemudian perangkat desa diisi melalui penjaringan perangkat desa atau P3D sehingga memunculkan putra-putri terbaik desa yang kompeten yang bertugas untuk membantu kepala desa. Kemudian
Badan Permusyawaratan Desa atau disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Ya, pemerintahan. pengertian itu sudah dianggap dibacakan. Baik Yang Mulia. Kemudian BPD terdiri dari putra-putri terbaik desa yang dipilih melalui musyawarah keterwakilan wilayah atau pemilihan langsung untuk mewakili aspirasi masyarakat desa. Kemudian selanjutnya LKD Yang Mulia. LKD terdiri dari RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, LPM, di mana LKD ini dijabat oleh putra-putri terbaik desa yang mau mengurus LKD tanpa digaji. Ya, itu dianggap dibacakan. Langsung ke 3.6 halaman 8 itu. Baik Yang Mulia. Bahwa hak konstitusional pemohon yang telah dijamin oleh Undang-Undang 45 sebagaimana dimaksud pada 3.1 dilanggar dengan adanya ketentuan pelarangan menjadi pengurus partai politik pada pasal 29 huruf G, pasal 51 huruf G, pasal 64 huruf H Undang-Undang Desa sebagai berikut. Bahwasanya pemohon memiliki hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Tetapi dalam hal ini pemohon tidak bisa mendapatkan pendidikan politik dari partai politik sebagaimana fungsi partai politik. Ya. Tidak pernah pemohon dapatkan dikarenakan ketentuan pelarangan Ya, pasal itu dianggap 29. dibacakan. Berikutnya. Ya. Kemudian hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Karena dilarang ikut partai politik. Iya, Yang Ya, Mulia. kan? Terus berikutnya. Berikutnya hak untuk kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kemudian hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kemudian hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Bahwa pemohon diperlakukan tidak adil, diskriminatif, dan tidak diberi kesempatan yang sama dalam pemerintahan oleh ketentuan pasal 29 huruf G, pasal 51 Ya, itu huruf G. dianggap dibacakan. Sekarang petitum. Kemudian selanjutnya petitum. Berdasarkan uraian di atas dan bukti-bukti lampir, dengan demikian pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberi putusan berikut. A. Mengabulkan permohonan pemohon. B. Menyatakan pasal 29 huruf G, pasal 51 huruf G, pasal 64 huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Menyatakan pasal 29 huruf G, pasal 51 huruf G, pasal 64 huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian D. Memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia atau dalam hal mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. Ya. Demikian permohonan ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahmudi. Sekarang agenda berikutnya, agenda yang kedua persidangan ini adalah nasihat dari hakim. Ya, kita bertiga akan bergiliran memberikan nasihat. Tolong dicatat hal-hal yang penting yang mau dipakai sebagai bahan untuk memperbaiki, tapi kalau saudara tidak menggunakan hak itu juga tidak diperbaiki, juga tidak ada masalah. Ya, terserah pada saudara. Baik, Prof. Ini dulu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis Panel, Prof. Arief, dan Yang Mulia Pak Wahidudin Adams, anggota panel. Saudara Mahmudi, ya, baru pertama kali beracara di MK. Tolong diperhatikan dengan cermat ya, walaupun ini merupakan bagian dari
pilihan mau saudara ikut atau tidak, tapi diperhatikan dengan cermat ya. Tadi sudah disampaikan yang pertama dari perihal. Perihal dilengkapi nanti ya, dilengkapi dengan pasal-pasal undang-undang yang mau diuji. Jadi permohonan pengujian material atas pasal 29 huruf G dan seterusnya ya, dilengkapi. Undang-Undang 6 tahun 2014 dan seterusnya itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini saudara mungkin baru pertama kali, tolong dibaca nanti PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 ya. Itu jelas nanti Anda bisa memahami tentang sistematika dalam pengajuan permohonan. Bisa juga dibaca nanti referensinya berbagai macam permohonan atau putusan yang sudah ada di depannya, kan permohonan semua itu ya, dari yang ada di MK. Jadi tolong Anda pelajari itu. Di sini terkait dengan sistematika dari kewenangan mahkamah sudah ada sebetulnya, kedudukan hukum, kemudian alasan permohonan atau posita dan petitum. Itu 4 hal pokok ya. Hanya isinya yang memang kemudian menjadi persoalan di sini. Yang pertama soal kewenangan mahkamah, nanti tolong diperbaiki walaupun sudah ada singkatannya di sini ya, dari Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ditambah lagi dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ya. Semuanya nanti dilihat yang terbaru dari undang-undang itu ya. Setelah itu baru saudara munculkan apa yang menjadi kemudian objek dari permohonan pengujian. Di sini sudah ada ya, yaitu pasal 29 huruf G, pasal 51 huruf G, pasal 64 huruf H. Hanya yang jadi persoalan saya bolak-balik cari, tidak ada bunyi pasalnya itu ya. Nanti saudara lengkapi bahwa yang dimohonkan pengujian ini adalah pasal-pasal tersebut, bunyinya masing-masing pasal seperti apa ya, walaupun kemudian kami juga punya undang-undang soal itu, tapi ini dimunculkan di sini sehingga ketika ini nanti dipublikasikan, masyarakat juga bisa ikut memahami apa sesungguhnya isi dari permohonan ini ya. Baru Anda tambahkan ini sudah ada terhadap Undang-Undang Dasar 1945-nya ya. Setelah itu saudara berkesimpulan. Nah, kesimpulannya belum ada di sini. Nah, kesimpulan saudara di situ muncullah bahwa mahkamah berwenang ya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar itu ya. Tadi dasarnya sudah ada, objeknya ada, baru saudara bikin kesimpulan di bagian akhir ya. Jangan lupa kesimpulan itu. Ini kalau nggak ada kesimpulan nanti ditulis nanti bisa nggak jelas ini ya soal kewenangan mahkamah. Kedudukan hukum pemohon, ini hal penting Pak Mahmudi ya. Nanti kalau kedudukan hukum pemohon atau legal standing ini tidak jelas, mahkamah tidak bisa lihat sampai jauh ke alasan permohonan, ke pokok permohonan, bisa berhenti di bagian kedudukan hukum ya. Nah, di sini sudah disebutkan memang kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini sebagai sekretaris desa, sekdes ya. Tolong dibuktikan nanti ya, sekdesnya ya. Bukti yang lengkap soal pengangkatan sebagai sekdes di situ ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Itu ada 5 syarat di sini. Memang sudah dicantumkan oleh Pak Mahmudi. Yang tidak diuraikan itu narasinya dari syarat itu enggak ada. Hanya dicantumkan. Ini penting ini. Lah saya cari-cari haknya itu ada di belakang. Yang pertama harus diuraikan apa hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Itu adanya di belakang ini, di bagian belakang. Nah, itu nanti tarik ya. Di dalam halaman 8 ditarik di situ, hak-haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu. Itu disebutkan dulu haknya dulu ya. Setelah itu kemudian baru diuraikan apakah betul ada anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Ada enggak anggapan kerugiannya? Saudara kalau mau menjadi bagian dari partai politik kan masih boleh-boleh saja, nggak ada halangan. Apalagi kalau kemudian di dalam partai politik itu saudara diangkat sebagai pengurus sesuai dengan ADART-nya, kan nggak ada halangan di situ. Ada nggak persoalan halangannya di situ? Kan nggak ada, ya. Nah itu kecuali kalau saudara sebagai kepala desa atau kemudian badan permusyawaratan desa. Lah sekarang kan saudara bukan kepala desa dan bukan bagian dari badan permusyawaratan desa kan gitu ya. Ini harus bisa diuraikan apa anggapan kerugiannya. Saudara saat ini sebagai sekdes tidak ada larangan untuk sebagai bagian partai politik
Bahkan kalau misalnya mau jadi pengurus partai politik pun tidak ada larangan soal itu. Nah ini Anda harus uraikan nanti apa anggapan kerugiannya di sini, ya. Kemudian apakah kerugiannya sifatnya potensial atau aktual? Nah sekarang kan belum ada kerugian itu. Saudara bukan pengurus partai politik juga kan sekarang? Juga bukan sebagai kepala desa, ya. Jadi ini harus ada uraian. Ini potensial atau aktual, ya. Termasuk hubungan sebab akibatnya, ya. Jadi A, B sampai E itu harus diuraikan satu persatu, ya. Hal yang bisa menunjukkan bahwa ada anggapan kerugian hak konstitusional yang kemudian dialami oleh saudara, baik itu potensial atau aktual atau setidaknya potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Itu harus diuraikan dengan jelas. Baru saudara menjelaskan bahwa punya kedudukan hukum atau legal standing. Ini tidak ada uraian soal itu, ya. Kalau nggak ada uraian soal itu, ya susah kemudian nanti untuk diberikan legal standing, ya. Kemudian alasan permohonan. Alasan permohonan ini saudara harus kemudian uraikan dengan sebaik-baiknya karena ini adalah pengujian norma. Otomatis karena yang norma yang saudara mohonkan pengujian itu adalah 3 norma dari Undang-Undang Desa. Kemudian batu ujinya cukup banyak, ya, ada 5 batu uji yang digunakan dari Undang-Undang Dasar. Maka sebagai konsekuensi yuridis dan logisnya ya harus diuraikan satu persatu. Apa sih kemudian kerugian, pertentangannya di situ, ya, pertentangannya antara pasal 29 huruf G itu dengan pasal 27 ayat 1. Ya toh, kemudian dengan pasal 28C, dengan pasal 28D ayat 1 dan ayat 3, dengan pasal 28H ayat 2 dan pasal 28I ayat 2. Jadi satu persatu bisa diuraikan. Di mana letak pertentangannya antara norma yang dimohonkan pengujian itu dengan batu ujinya yang saudara gunakan, ada 5 batu uji ini. Nah di sini nggak ada, saudara hanya mengutip isi dari undang-undang, kemudian undang-undang hasil, undang-undang partai politik yang saudara kutip, kemudian isi dari undang-undang dasar. Tapi gambaran secara argumentatif mengenai pertentangan itu tidak ada, gitu loh. Lah saudara harus bisa kemudian membangun, ya, argumentasi ini secara jelas bahwa meyakinkan kepada mahkamah memang ada persoalan di situ. Memang ada persoalan, misalnya terkait dengan kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Ada nggak persoalan di situ? Ini membacanya nggak bisa hanya membaca isi dari huruf G saja. Jadi Anda nanti kalau mengajukan permohonan pengujian ini, Anda ibaratnya sudah harus dikunyah-kunyah ini undang-undang desa ini, harus pahami apa filosofinya, ya, apa kemudian prinsip sosiologisnya, bagaimana dasar pengaturannya di sini. Tidak bisa kemudian hanya melihatnya, wah ini kok ada larangan partai politik. Lah saudara harus pahami secara utuh larangan itu menyangkut apa saja dari pasal 29 itu. Kenapa kok kemudian kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik? Ya karena memang esensinya luar biasa tentang larangan itu. Dia tidak boleh merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, kemudian menyalahgunakan kewenangannya dan seterusnya. Nah saudara bisa bayangkan kalau kemudian larangan itu menjadi tidak ada, ya toh? Lah bagaimana kemudian dia bisa bertindak untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang kemudian itu mencakup memberikan hal yang mensejahterakan bagi kepentingan umum, kemudian bisa memberikan keputusan yang fair kepada semuanya tanpa keberpihakan kepada salah satu partai politik, gitu loh. Jadi tolong Anda pahami secara utuh nanti ketika membaca pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, ya. Termasuk kemudian azas-azasnya. Bahwa undang-undang desa ini kan ada asas penyelenggaraan pemerintahan desa, azas keberagaman, yang tidak menginginkan ada kotak-kotak di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lah kalau kemudian larangan ini dihilangkan, termasuk untuk perangkat desa kemudian menjadi pengurus partai politik nggak ada, kemudian anggota badan pemusyawaratan desa juga dihilangkan larangan itu, bagaimana kemudian dia membuat peraturan yang bisa menguntungkan semua pihak, gitu loh.
tanpa ada keperpihakan pada salah satu partai politik ya. Jadi tolong Anda pahami apa sesungguhnya di balik ketentuan itu nilai filosofisnya. Nah itu nggak ada di sini. Nah, dikuatkan misalnya doktrinnya apa yang menguatkan soal itu dari prinsip atau azas keberagaman yang dikehendaki oleh Undang-Undang Desa ya. Jadi persoalan-persoalan itu harus bisa kemudian digambarkan secara komprehensif sehingga meyakinkan memang ada persoalan di situ ketika ada larangan itu ya. Karena larangan itu kalau dilanggar juga ada sanksinya ya. Nah ini tolong kemudian Anda perhatikan secara komprehensif soal pengaturan mengenai norma yang dimohonkan pengujian. Setelah itu kemudian jelas, tertata dengan baik, terbangun dengan argumentasi yang bagus, nah itu nanti akan berkelindan dengan apa yang saudara mohonkan dalam petitumnya itu. Ya, nah, kalau di sini kan saudara minta dihilangkan habis semua itu, ya, yang menyangkut larangan menjadi pengurus partai politik, Anda minta dihilangkan habis. Lah Anda coba pikirkan apa dampaknya, apa implikasinya, ya. Kalau itu tidak ada sama sekali, sejalan dengan bagaimana pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus menjamin aspek keberagaman itu. Nih, tolong Anda pikirkan juga soal itu, ya. Karena pada prinsipnya tidak ada halangan bagi saudara untuk menjadi pengurus partai politik, ya kan? Cuma namanya hidup itu kan pilihan. Ya, kalau Anda memang ingin menjadi pengurus partai politik, ya pilihannya yang bagaimana? Yang kemudian oh ini berarti tidak bisa menjadi kepala desa. Nah kalau Anda ingin menjadi kepala desa ya murni Anda harus mengurus pemerintahan desanya yang bisa menguntungkan semua pihak tanpa ada kotak-kotak di situ. Ya ini tolong dipikirkan nanti dampaknya apa kalau ini dihilangkan. Ya. Terus untuk petitum ini nanti digabung ya, petitum huruf B dan huruf C itu digabung nanti. Karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu jadi satu. Tapi silakan dipertimbangkan secara cermat ya. Kalau ini kemudian misalnya dikabulkan apa dampaknya bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Itu silakan Anda pikirkan dan renungkan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Wahidudin Adams. Saya persilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis Panel Prof. Dr. Arif Hidayat dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Eni Nurbaningsih. Saudara pemohon, ya tadi pengantar ketua juga sudah menjelaskan ya. Kemudian juga dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Eni Nurbaningsih sudah jelas, tegas apa yang harus saudara ingat kembali, pikirkan kembali terhadap permohonan ini. Baik gagasannya atau idenya termasuk ya permohonan ini sendiri. Saya ditegaskan saudara pertama kali beracara di sini ya. Dan kedua ya, tidak ada kuasa hukum, enggak punya ya, atau tidak ada rencana. Tidak ada Yang Mulia. Ya, tidak didampingi juga, kan boleh didampingi. Ya, tidak juga. Tidak Ya, Yang Mulia. nah oleh sebab itu ya betul-betul dipikirkan kalau mengajukan suatu permohonan ya. Tidak salah juga dan tetap akan diberi penasihatan, tapi penasihatan itu menjadi bahan pikiran saudara untuk apakah nanti diperbaiki atau setelah dijelaskan itu ya ini menjadi pertimbangan saudara ya. Yang kedua tadi PMK 2/2001 sudah dibaca? Sudah Yang Mulia. Sudah ya, itu perhatikan betul dan isinya. Dan lihat format yang baru dan contoh-contoh yang baru. Jadi misalnya tadi di kewenangan mahkamah itu sebenarnya template saja, tapi saudara masih kurang juga. Tidak saja Undang-Undang 45, Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini belum dicantumkan ya. Nah, kemudian saudara mencoba menguraikan di sini, lalu ada suatu
kesimpulan ya setelah menguraikan di alasan permohonan itu, lalu saudara mengutip juga Permendagri nomor 18/2018 ya. Nah, lalu di sini lengkap sudah putra-putri terbaik desa yang menjabat sebagai kepala desa, perangkat desa, BPD dan LKD dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ini coba kesimpulan yang demikian itu dilihat betul dari undang-undang yang dimohonkan pengujiannya ya. Jadi saudara pada butir 24 nyatakan masih menjadi perangkat desa dan mungkin satu saat nanti mengundurkan diri untuk daftar menjadi kepala desa dan atau badan permusyawaratan desa, begitu ya. Nah, itu kalau terkait pernyataan di atas yaitu hanya pasal 51 huruf G yang saudara ya potensial dan faktual akan menjadi punya legal standing. Norma lainnya berkenaan kepala desa, anggota, ya itu dipikirkan. Nah, saudara mungkin bisa mengatakan itu potensial, tapi yang disebutkan kerugian itu ada kausal perbannya. Ya, kalau potensial semua ya masyarakat desa biasa saja juga bisa jadi kepala desa, bisa jadi presiden. Ya, oleh sebab itu harus ditermatkan betul ya. Nah, kemudian ditegaskan lagi dalam urusan itu bahwa undang-undang itu yang dilarang itu menjadi pengurus ya, tapi tidak larang jadi anggota partai politik ya. Jadi sebetulnya sudah ada peluang, kesempatan ya untuk yang saudara sebut berpartisipasi, terlibat ya. Jadi sekali lagi bedakan pengurus dan anggota. Jangan lalu ditarik kesimpulan, cukuplah sudah bahwa kader ada orang-orang baik itu menjadi dikaitkan Permendagri itu tadi. Nah, jadi oleh sebab itu deposita itu harus betul-betul kuat. Di legal standing tadi sudah saya tegaskan bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian itu ya di mana posisi saudara yang terkait atau ada kausal perbannya, kalaupun Anda menganggap itu ada kerugiannya ya, karena saudara sekarang masih menjadi sebagai perangkat desa ya, dilarang itu menjadi pengurusnya. Nah, dan juga baca ya seluruh gagasan ide dari undang-undang itu, baca penjelasan umumnya ya, di pertimbangan menimbangnya. Nah, dan sekali lagi sekarang kan undang-undang itu ada perubahan di DPR ya, saya tidak mengatakan pasal mana, tapi cermati juga. Nah, di sana ada filosofi juga yang sudah menjadi semangat saudara untuk mengajukan permohonan ini. Ya, jadi itu saja yang saya tekankan kepada pemohon untuk coba dipikir gagasannya, dan kalau memang nanti akan diperbaiki, ya perbaiki betul isi-isi dari format yang ada itu dari kewenangan mahkamah, legal standing, kemudian alasan itu harus kuat betul ya, jangan ditarik sesuatu yang tidak ada hubungannya ya. Nah, saya kira itu demikian, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Wahidudin Adam. Bisa diikuti ya, bisa dicermati ya saudara pemohon ya. Saya sebelum menyampaikan sendiri, maka bisa kita lihat tadi dari Yang Mulia Prof. Eni dan Yang Mulia Pak Wahidudin, itu bisa disimpulkan perbaikan mulai dari perihal, itu harus diperbaiki. Kemudian mengenai kewenangan juga harus lebih dilengkapi, ya.
Tadi urutan-urutan dasar hukum yang menjadi kewenangan mahkamah dalam pengujian undang-undang itu semuanya dimasukkan secara lengkap, jadi harus diperbaiki bagian kewenangan. Kemudian memperbaiki bagian kedudukan hukum atau legal standing. Ini juga penting, tadi sudah ditunjukkan oleh Prof. Eni dan yang mulia Pak Wahidudin Adam. Ada bagian yang mestinya ada di kewenangan kedudukan hukum, deposita dipindahkan, nanti ditarik di kedudukan hukum. Karena begini, Pak Mahmudi, kedudukan hukum itu menjadi penting sekali Anda uraikan, karena ini pintu masuk. Hakim itu kalau memeriksa, dia punya kewenangan enggak? Punya. Baik. Terus kemudian yang kedua, punya legal standing enggak? Punya. Baik, kalau begitu baru lihat ke pokok permohonan atau positanya. Nah, ini ada kelemahan di kewenangan, ada kelemahan di kedudukan hukum, itu lebih diperkuat. Tadi sudah ada saran masukan yang konkret, ya, harus diperhatikan. Terus kemudian juga harus diperbaiki di bagian positanya. Tadi kritik dari beliau berdua mengatakan bahwa di bagian posita itu kurang menjelaskan atau mengeksplanasi atau memberikan narasi. Kenapa pasal yang diujikan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Saudara tadi disebutkan hanya menyandingkan pasal yang diujikan dengan pasal Undang-Undang Dasar. Jadi tidak sekedar diperbandingkan itu, disandingkan. Tapi harus ada narasi yang menjelaskan di mana sih letak bertentangannya ya, antara undang-undang atau pasal yang diujikan itu dengan pasal-pasal konstitusi. Nah, untuk memperkuat itu, argumentasi narasinya, perlu Anda mengutip beberapa teori hukum yang bisa dipakai, kemudian pendapat ahli yang bisa Anda peroleh, kemudian data-data atau dokumen-dokumen. Begitu juga mengenai studi perbandingan yang bisa Anda cari, itu bisa dijadikan dasar untuk memperkuat posita atau alasan permohonan saudara. Ya, kemudian Anda juga diminta untuk memperbaiki petitumnya. Tadi sudah secara konkret sudah diberikan arahan oleh kedua yang mulia mengenai petitumnya. Sekarang saya hanya satu, ada landasan yang sangat filosofis yang berkenaan dengan larangan ini. Anda bisa bayangkan begini, kalau tidak ada larangan itu, seorang kepala desa atau perangkat yang lain itu dilarang, maka Anda bisa bayangkan. Di situ tadi sudah disinggung oleh Prof. Eni, terjadi pengkotak-kotaan. Nah, kalau terjadi pengkotak-kotaan, nanti pelayanan publik, kalau yang sama partainya dilayani dengan baik, yang beda partainya tidak dilayani, gitu kan? Terus pada waktu menggarap atau menyampaikan program ini, ya, kampung ini harus diperbaiki dengan sebaik-baiknya, jalannya diperhalus, dana desanya hanya diperuntukkan untuk kampung itu atau jalan itu saja. Karena jalan ini bukan mengikuti partai saya, ya enggak saya kasih, itu kan bisa kayak gitu. Makanya itu ada larangan-larangan yang secara konkret menegaskan dilarang. Nah ini, saudara belum punya kerugiannya aktual, disuruh Pak Kepala Desa tuh, suruh mengajukan permohonan ini. Ya, yang sudah punya kerugian kan Pak Kepala Desa. Kenapa Anda yang ngajukan ini? Tapi perangkat desa ya, tapi sekretaris desa ini kan juga tidak ada dari pengurus itu. Jadi ada beberapa hal yang harus Anda perbaiki, ya, karena kalau dia tidak dilarang bisa berakibat mempolitisasi kedudukannya untuk kepentingan partai tertentu, padahal ada asas harus netral, ya kan sama saja. ASN tidak boleh ikut partai politik, hakim konstitusi tidak boleh ikut partai politik, nah, itu dilarang. Itu bukan diskriminasi. Itu tadi Prof. Eni yang terakhir kalau enggak salah saya dengar, ini pilihan hukum. Kalau Anda pengen menjadi kepala desa, pengen menjadi pengurus partai politik, ya meletakkan jabatannya untuk bisa jadi
partai politik. Sama dengan kita bertiga ini dilarang. Nah kalau nggak mau pengen dijadikan ketua umum partai politik, ya kita keluar dari Mahkamah Konstitusi. Itu kan pilihan. Itu contoh-contoh yang ini. Oleh karena itu coba Anda bayangkan, kalau yang dilarang dalam pasal-pasal itu diberi larangan, itu dihapus, dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan. Anda bayangkan nanti terjadi di desa itu terjadi, waduh, bisa terjadi kekacauan, itu terjadi chaos, itu bisa terjadi pertempuran konflik horizontal karena kepala desa dan perangkat yang lain tidak memenuhi, tidak netral, dan hanya mementingkan sekelompok golongan atau sekelompok partai politik saja. Itu sangat berbahaya. Sehingga secara filosofis, ya ini kalau gitu lebih baik dilarang daripada terjadi konflik-konflik yang tidak adil karena ketidakadilan itu. Ya, karena apa? Sudah dilarang gitu aja, di dalam praktek implementasinya kadang-kadang mesti tetap dia secara sembunyi-sembunyi berpihak, itu masih terjadi. Oleh karena itu memerlukan pengawasan. Ada Bawaslu, ada pengawas tingkat kecamatan, ada saksi-saksi di tingkat TPS. Dalam rangka ini benar nggak sih kepala desanya netral? Itu juga diamati. Kalau nggak netral nanti ada sengketa, bisa dibawa sampai ke Mahkamah Konstitusi. Ya, itu contoh-contoh bahwa itu dalam praktek landasan filosofisnya itu sangat-sangat kuat. Sehingga muncul adanya pasal-pasal mengenai larangan itu. Begitu ya Pak Mahmudi, ini mohon bisa dicermati, dipahami kembali. Tadi juga Yang Mulia Pak Wahid juga meminta saudara untuk mempelajari seutuhnya undang-undang ini. Mulai dari konsideran dilihat, ada menimbangnya apa sih, kemudian di dalam penjelasan umumnya bagaimana, itu dipelajari sehingga Anda menemukan suatu pemahaman yang utuh. Sehingga bisa, kalau sudah paham secara utuh, Anda mau men-challenge itu, bisa challenge yang didasarkan pada penalaran yang rasional, yang konstitusional, sehingga betul-betul permohonan ini bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Gitu Pak Mahmudi, bisa dimengerti ya? Ada yang akan disampaikan sebelum saya akhiri persidangan ini? Baik, terima kasih Yang Mulia. Memang untuk pengujian ini karena ini adalah pertama kali, selain untuk belajar juga ada kegelisahan hati setelah saya mempelajari Undang-Undang Desa sejak 2018, sejak pelantikan. Itu ketika saya ada waktu luang, saya pasti menyisihkan waktu untuk mempelajari mulai undang-undang, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, dan di bawahnya. Itu saya itu gundah gini Yang Mulia. Ya. Kenapa setingkat presiden, kepala daerah, menteri itu tidak dilarang untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik yang punya kekuasaan lebih luas. Tetapi kenapa pejabat tingkat desa, kepala desa, perangkat DPD, bahkan RT RW yang lebih kecil itu kok dilarang gitu? Ya, itu gini, ada jabatan politik dan ada jabatan yang non politik. Kalau jabatannya bukan jabatan politik, maka ya dilarang. Kayak hakim, jaksa, polisi nggak boleh ikut partai, TNI nggak boleh, ASN nggak boleh, itu jabatan-jabatan bukan jabatan-jabatan politik. Tapi untuk presiden sampai ke ketua bupati wali kota dan sebagainya itu kan jabatan politik. Memang mereka meskipun begitu oleh mahkamah juga sudah dibuka. Dia tidak usah ikut parpel, sudah bisa mencalonkan menjadi bupati atau wali kota atau gubernur melalui calon independen. Jadi memang tidak sama antara jabatan politik dan jabatan non politik. Nah biasanya jabatan yang non politik itu diberi larangan supaya menjadi netral. Ini adalah tulang punggung negara yang harus netral, yang tidak boleh memihak. Tapi kalau mau menjadi anggota juga tidak ada yang tidak boleh, kita ini tidak boleh menjadi anggota partai politik. Tapi di sana tidak boleh menjadi pengurus kan gitu. Ya, jadi memang itu pilihan-pilihan yang sifatnya ya terserah pada pilihan dari warga negara ya.
Kalau dulu memang ASN boleh, tapi sekarang pilihannya ASN nggak boleh. Dulu pernah TNI Polri boleh diberi hak memilih, tapi sekarang tidak boleh memilih. Itu ada pilihan-pilihan, ya. Tapi silahkan Anda kalau memang masih kegelisahan itu akan dimintakan diuji di sini, disempurnakan permohonan ini, ditambah alasan yang dalam rangka men-challenge itu diberi alasan-alasan yang lebih kuat. Siapa tahu hakim juga berpandangan sama. Kalau hakim nanti akhirnya kita bersembilan atau berlima berpandangan yang sama dengan Anda, maka ya dikabulkan. Tapi kalau kita masih tetap berpegang pada yang sesuai dengan filosofi dari larangan-larangan itu, ya kita bisa saja menolak permohonan saudara. Tapi itu sekali lagi terserah pada saudara akan memperbaiki atau tidak, ya Pak Mahmudi ya. Dalam rangka memperbaiki permohonan itu, Anda diminta untuk memasukkan perbaikannya paling lambat Rabu 9 Agustus 2023. Ya, Rabu 9 Agustus 2023 paling lambat pukul 10.00 WIB. Baik hard copy maupun soft copy-nya sudah diterima di kepaniteraan. Setelah itu nanti akan diagendakan sidang pendahuluan yang kedua yang berupa penerimaan perbaikan permohonan. Ya, begitu ya Pak Mudi, bisa dimengerti ya. Kalau Anda belum jelas nasihat ini atau anunya, baca PMK dan baca laman Mahkamah Konstitusi. Persidangan ini ada di lamannya sehingga jalannya persidangan ini juga bisa Anda ikuti kembali. Ya, baik. Terima kasih. Masih ada? Kalau sudah tidak ada, satu lagi yang mulia. ya silakan. Terkait bukti itu kemarin saya mengupload di laman MK itu ada keterangan bukti belum dinasegel, itu maksudnya gimana ya? Oh, itu bukti yang diajukan di mahkamah akan disahkan nanti pada periode sidang yang perbaikan yang kedua, ya. Pada sidang perbaikan pendahuluan yang kedua nanti akan disahkan. Nah, sah tidaknya bukti itu harus dileges, ya, dikasih segel, ya, dileges. Kalau tidak disegel itu nanti tidak sah, ya, harus dibubui metre dan dicap di sini. Ya. Yang memberi nasegel siapa yang mulia? Gimana? Pemohonnya yang pemohon, memberi nasegel, ya, pemohon. yang memberi metre pemohon. Oke, siap. Ya, nanti diberi metre ya secukupnya, itu saya nggak tahu berapa. 10.000 metre, 10.000. Kalau tidak salah tadi sudah saya baca ada P berapa sampai dengan P berapa? Pemohon? P1 sampai dengan 4. Kalau nggak salah, ya. Nah, P1 sampai dengan P4 masing-masing itu diberi bubuhkan metre 10.000. Ya. Meskipun seluruh biaya beracara macam-macam, ya Anda mengeluarkan uang untuk metre itu. Ya. Ya, baik. Ada lagi? Terima kasih yang mulia. Cukup ya? Cukup. Ya, terima kasih Pak Mahmudi. Sampai ketemu di perbaikan saudara. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 76 PUU 21 Romawi 2023 telah selesai. Terima kasih, selamat sore.